Akumulasi sebanyak-banyaknya dosa nih. Yang paling banyak loh dosanya. Paling banyak. Itu disebut israf namanya. Apa namanya? Israf. Kan saya sering ilustrasikan ya. Kalau ada prasmanan kita sekali makan, dia 10 kali makan misalnya, ya, ngantri. Itu israf dalam makanan. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Jangan israf. Ada orang israf dalam berbuat dosa. Pokoknya semua jenis kejelekan dia kerjain. Kalau ada yang belum dia lakukan dan orang lain mengerjakan, dia gelisah. Kenapa dia bisa, saya nggak bisa? Maka dia lakukan juga. Itu sampai orang ke titik itu pun oleh Allah diberikan kalimat yang sangat indah luar biasa. Quran surah 39 ayat 53. Qul, viralkan ya Muhammad SAW. Katakan kepada hamba-hambaku, ya ibadi, hambaku, kata. Itu masih di aku hamba, Pak. Bu. Seburuk-buruknya perilaku manusia menjauh dari Allah, sepanjang masih ada nafas berkehidupan, itu tetap dibentangkan oleh Allah hamparan-hamparan rahmat supaya hambanya bertobat. Dan masih dipanggil hamba. Kalimatnya sama dengan panggilan kepada hambanya yang soleh. Hambaku. Ibadi. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan Muhammad SAW kepada hamba-hambaku. Bagaimanapun perasaanmu kepada aku, kata Allah. Ya, itu panggilan untuk dekat, menengah, dan jauh. Kupanggil kalian semua. Mungkin ada yang malu-malu mau tobat kan, datang ke masjid. Kadang-kadang godaan masih tinggi, pengen tobat. Begitu lihat orang takbir, pas di belakang masih ada yang kosong, ada getaran-getaran untuk mencek itu. Bukan ngecek keamanannya. Barang apa yang kira-kira bisa dieksekusi di situ gitu. Masih ada godaan itu. Ya, tahan lagi. Mungkin datang pertama bersikap yang kurang baik, selanjutnya dapat isyarat-isyarat tobat, diajak tobat. Waktu intikaf 2 tahun lalu, betul intikaf 2 tahun lalu di sini, itu ada yang kehilangan handphone di jamaah. Lalu saya sampaikan begini kurang lebih. Allah itu telah memberikan petunjuk yang indah kepada hamba untuk meringankan langkahnya datang ke rumahnya untuk bersujud. Dan itu hidayah terbesar. Hidayah taat itu hidayah yang sangat besar sekali. Maka ketika Allah sudah memberikan hidayah ketaatan itu tandanya Allah sedang mencintainya. Karena ketika salah satu tanda Allah mencintai hamba itu diringankan langkahnya untuk taat. Diringankan langkahnya untuk taat. Dan yang kedua nanti diberikan ujian. Jadi ada tandanya pada ketaatan, ada tandanya pada ujian. Saya katakan begini, jadi ketika Allah mencintaimu, maka jangan tolak cinta ketaatan itu dengan perbuatan maksiat. Ya. Ketika Allah mencintai kita, maka jangan tolak cinta itu dengan memilih berbuat maksiat. Maka alhamdulillah, tiba-tiba DKM mengumumkan handphonenya telah ditemukan kembali. Disimpan persis di lokasi yang pernah diambilnya itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ketika Allah sudah meringankan datang ke masjid, ingat-ingat tuh dosa. Ya, sujud, tobatin tuh. Alhamdulillah pulang dari sini dibersihkan misalnya, bersih dosanya. Nyaman lagi, tenang lagi. Nanti ada kelapangan di hati. Ciri dosa diampuni itu hati lebih lapang. Enak gitu. Tenang. Jelas ya? Nah, itu gambaran yang saya sampaikan ya. Nah, di ayat ini indahnya begini. La taqnatu min rahmatillah. Hambaku, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh pakai nun taukid lagi. Pakai inna lagi. Harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'u khabara mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. Huruf yang menguatkan, menancapkan pada jiwa berharakat fathah untuk menginspirasi. Buka hatimu. Luaskan, tancapkan pada jiwamu. Kalau engkau sujud minta ampun sekarang, minta rahmatku, aku ampuni semua dosa-dosa yang pernah engkau kerjakan selama hidupmu. Kurang apa coba? Itulah rahmatnya Allah itu. Karena itu ketika ada hambanya yang beriman dan ada hambanya yang ingkar dengan yang munafik, Allah lebih memberikan perhatian kepada yang ingkar, yang munafik supaya sama-sama beriman.
Kurang sayang apa lagi coba? Ya. Jadi kalau mau berbuat maksiat itu, merenung dulu deh sebentar gitu ya. Ya, merenungkan sayangnya Allah kepada kita. Apa tega melepaskan sayangnya Allah dengan perbuatan maksiat yang dipilih kemudian. Konsisten aja jaga itu sampai meninggal. Insya Allah husnul khatimah. Insya Allah husnul khatimah. Nah, jadi ini cara memahaminya. Makanya setelah itu diminta tunduk. Karena itu nanti di sini dikatakan wal ibadatu dunal awthani wal asnami wal aliha li'annahu jalla dzikruhu wa khaliquhum wa khaliqu man qablahum min abaihim wa ajdadihim wa khaliqu asnamihim wa awthanihim wa alihatihim faqala lahum jalla dzikruhu falladzi khalaqakum wa khalaqa aba'akum wa ajdadakum wa sa'iral khalqi ghairakum wa huwa yaqdiru ala darrikum wa naf'ikum awla bit ta'ati mimma la yaqdiru lakum ala naf'i wala darrin. Allah mengatakan begini, ayo cepat balik beriman supaya kalian baik lagi, dapat rahmatku, dapat sayangku, dapat kemudahan sampai di akhirat nanti. Maka cepat taubat, sujud, sembah aku. Aku yang ciptakan kamu, aku yang ciptakan orang sebelum kamu, aku yang berkuasa memberikan manfaat kepadamu, aku yang menepis keburukan darimu. Kenapa dengan semua itu belum menyadarkan dirimu untuk kembali kepada aku dan menuhankan benda yang engkau sadari tidak memberikan respon apapun pada seruan dirimu? Itu akal kita disentuh itu. Ya. Aku kan yang menciptakan engkau, menciptakan orang sebelum engkau. Nanti kita bahas tafsiran khalaqa itu seperti apa. Sampai saking kalau kita nanya, dijelaskan oleh Allah diciptakannya bagaimana. Dijelaskan. Sampai dirinci ayat-ayat penciptaan itu. Sampai sebelum kita ada, bagaimana tercipta, di kandungan seperti apa, dilahirkan bagaimana, ibu yang mengandung rasanya bagaimana, setelah lahir seperti apa, diberikan ASI berapa lama, dirawat-rawat, disayang-sayang, ada persoalan apa diselesaikan, itu semua rinci. Bahkan turun surahnya, surah 76 itu surah Al-Insan. Tentang manusia. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apa kamu belum sadar juga? Dulu ketika kamu belum ada itu, kamu ada di mana? Dalam kondisi apa? Satu-satunya kitab suci di muka bumi yang menjelaskan tentang penciptaan manusia dari sebelum ada sampai berpulang dengan sangat detil hanya Al-Quran. Dan yang bisa menjelaskan dengan detil itu pasti penciptanya. Kalau bukan pencipta nggak mungkin bisa menjelaskan dengan detil. Mustahil. Yang membuat spidol mampu menjelaskan spidol ini dengan rinci. Bahannya apa, kadar tintanya berapa, fungsinya bagaimana, bisa dihapus cepat atau tidak, yang bikin. Al-Quran rinci menjelaskan tentang penciptaan manusia, menunjukkan bahwa Quran firman Allah. Dan nyata Allah pencipta kita. Sekarang yang menciptakan kita, menyayangi kita, mengasihi kita, jangan sampai kamu celaka. Aku yang ciptakan engkau, aku yang menyayangi engkau, aku menerima taubatmu, aku memberikan kasih kepadamu. Cepat kembali. Kembali. Sekarang alhamdulillah kita mengatakan beriman. Tapi kategori yang mana? Apakah iman yang pertama? Ataukah mengaku di lisan beriman tapi masih ada perbuatan maksiat? Atau ada sifat nifak yang menjangkiti dalam hati kita? Maka dengan ayat ini, satu ayat ini aja pulang tobat. Pulang tobat. Saya nggak mau Anda ngaji hafal ayatnya, cuma tahu halaman, tahu ini. Itu bukan istimewa. Banyak yang bisa begitu. Orientalis banyak kok. Hafal Quran, hafal hadis, ini itu banyak. Yang saya inginkan apa manfaat ayat ini terhadap perubahan pada diri kita. Karena ahli Quran itu kalau benar ngajinya merubah dirinya lebih baik. Itu yang dimaksud Quran surah Fatir di ayat ke-32. Tsumma awrafnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Allahu akbar. Ahli Quran yang benar itu yang ngaji, tafsir, yang membaca, yang menghafal. Itu Quran yang dia kaji, dia hafalkan, dia baca itu mampu merubah dirinya lebih baik. Makanya apa yang kita dapatkan di ayat ini? Oh, ini petunjuknya. Bergaul dengan orang dengan yang baik. Jangan banyak bertindak yang tidak baik supaya tidak muncul resiko-resiko yang tidak menyenangkan. Bersikap dengan baik. Tantangan itu wajar. Karena kalau mau pintar pasti mesti ada ujian. Kalau pernah berbuat salah, cepat kembali evaluasi. Itu spiritnya, cepat taubat sebelum berpulang. Jelas? Nah, dari mana kemudian penafsiran ini didapatkan? Sanadnya bersambung ke Ibnu Abbas. Wa kana Ibnu Abbas fima ruya lana anhu yaqulu fi dzalika nadhira ma qulna fihi.
Dan adapun Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kalau Ibnu Abbas pakai anhuma. Dari apa yang diriwayatkan kepada kami dari beliau, pada kami di sini oleh muallif yaitu Imam At-Tabari, yaqulu fi dzalika nadhira ma qulna fihi, yaitu pendapat beliau sama persis dengan apa yang kami utarakan. Jadi kutipan dari tafsir ini sanadnya bersambung ke Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Siapa Ibnu Abbas itu? Ini bukan orang sembarangan. Nama aslinya Abdullah. Nama aslinya siapa? Abdullah. Lahir 619 Masehi. Ya, lahirnya 619 Masehi. Kok nggak pakai hijriah Ustaz? Karena Nabi belum hijrah. Jelas ya? Karena Nabi belum hijrah. Nanti setelah Nabi hijrah, baru periode itu menggunakan tanggalan hijriah. Lahir 619 Masehi, anaknya paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagian dari ahli bait. Ya, anaknya paman Nabi namanya Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Ini beda usianya tipis dengan Nabi, 3 tahun saja Abbas itu. Abbas ini profesinya pedagang, Pak. Saya ulang ya, profesinya pedagang. Punya anak sulung namanya Fudail. Anak bungsunya namanya Abdullah. Sebelum masuk Islam, beliau ini termasuk pelaku riba. Ya, termasuk pelaku riba. Ya, bagian dari rentenir juga. Yang meminjamkan apa dan seterusnya. Ini praktek-praktek riba demikian. Alhamdulillah masuk Islam. Dan riba pertama yang dibebaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah riba pamannya sendiri, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Menariknya apa? Ini yang hebat yang kita teladani. Kenapa saya cerita ini yang mau saya sampaikan. Jadi kalau kita ngaji hadis dengan riwayat, saya sarankan jangan langsung ke informasinya, ke isinya. Gali dulu tentang orang yang menyampaikannya. Karena setiap tokoh yang meriwayatkan hadis itu selalu punya inspirasi tersendiri. Dan kadang berpengaruh untuk menjelaskan hukum. Ya, nanti kita kalau masuk ke rawi-rawi tertentu kita jelaskan. Nah, Abbas ini setelah masuk Islam itu juga sangat mencintai kajian, ya. Duduk dengan Nabi belajar, tapi karena kesibukan di waktu-waktu beliau bekerja itu, berbisnis itu, dan disupportkan juga pada perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seperti kita lah ngambil waktu-waktu tertentu. Ya, tapi visinya begitu panjang. Saya boleh punya kesibukan terbatas mengakses taklimnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mesti ada kebanggaan di keluargaku yang mewarisi ilmunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau investasikan anak bungsunya Abdullah untuk memulazamahi, melazimi, ya, untuk terus mengikuti majlisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka anak ini sejak usia dini disertakan di majlis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abdullah kecil ini dari kecilnya tuh dari merangkaknya, mainnya itu di majlis Nabi aja. Makanya semua yang terdengar, yang terlihat tuh semuanya baik-baik semua. Karena itu ketika Nabi menyaksikan itu pun keluar di lisan Nabi sambil dipegang dengan lembut itu, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu doa langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mohon pahamkan Abdullah ini tentang semua urusan dalam ad-din. Dan istimewakan spesifik dalamkan pemahamannya kepada Al-Qur'an. Wa'allimhu ta'wil. Itu Abdullah kecil. Dari situ karena yang bergaul dengan orang baik, Nabi itu Masya Allah ya, termasuk ke anak-anak kecil itu. Makanya anak-anak kecil itu diantara idolanya itu Rasulullah SAW. Ya anak-anak sekarang ya, hidupkan tuh suasana berkehidupan bersama Nabi SAW. Dekatkan, ceritakan, kisahkan, dan sehingga muncul ketertarikan dan rasa cinta itu. Itu sejak kecil ditanamkan rasa itu sehingga semua kegiatannya ingin menyertai Nabi. Ini yang ingin saya sampaikan. Jadi beliau ini Abbas sesibuk-sibuknya itu masih berpikir investasi. Saya boleh sibuk nggak dapat semua hadis Nabi, tapi anak saya mesti mendapatkan yang luput dari saya. Saya boleh nggak mendapatkan semua Quran, tapi anak saya mesti ada yang jadi ahli Quran. Cara berpikirnya siapa yang akan menjadi kebanggaan di akhirat nanti? Di dunia itu semu dunia itu. Jadi sementara aja, nggak pasti sifatnya. Perbedaan status sosial itu hanya istilah-istilah yang disematkan manusia saja. Ini kaya, ini miskin, ya kan?
Yang ini punya jabatan, yang ini biasa-biasa. Itu istilah manusia. Toh pada akhirnya semua kembali ke tempat yang serupa. Dan menariknya begini, yang kaya, yang punya jabatan, tetap di akhir hidupnya pengen punya gelar yang sama dengan yang miskin. Atau dengan yang disebut miskin. Maaf, kalau ada orang disebut miskin, meninggal, di papan nisannya ditulis apa? Di papan nisannya ditulis apa? Almarhum. Yang kaya juga kan pengen sama disebut almarhum. Iya kan? Tuh. Jadi nggak ada bedanya setelah berpulang itu. Perbedaan tuh hanya di amal saja. Itu poinnya. Maka kalau ada yang mengharapkan orang tua, cita-cita membanggakan anak di dunia, boleh-boleh saja. Tapi patut diingat, itu sementara. Anda silahkan sekarang, sekolahkan setinggi-tingginya. S1, S2, S3, S4, kerupuk 3, silahkan. Mau dalam negeri, luar negeri, mau di Nagreg, mau di California, mau di Chicago, di Chicago, di Singaparna, Singapura, silahkan. Itu pilihan. Tapi saya cuma mau katakan begini, itu sementara. Dan persaingannya tidak istimewa. Karena jangan pun Anda yang beriman, yang belum beriman pun bisa melakukan itu. Apa yang dikira yang hebat matematika itu anak Anda saja. Anak orang lain pun bisa. Halo? Apa Anda kira yang jago fisika itu anak Anda saja yang beriman? Yang belum beriman pun bisa. Ya. Jadi perlombaannya itu rata semua. Dan gak ada yang istimewa. Saya kadang-kadang bingung ya. Kenapa sih yang di dunia itu terlalu diistimewakan gitu? Mengistimewakan yang hilang itu gak ada kerjaan. Mengagungkan yang hancur, yang sifatnya fana, rasanya biasa. Apa yang mau dibanggakan sih? Dan yang paling menarik tuh begini, ketika meninggal gelarnya pengen sama dengan yang dianggap ringan atau rendah status sosialnya itu. Tadi kalau orang miskin meninggal gelarnya apa? Ternyata yang kaya pun pengen sama almarhum juga. Kalau rakyat yang meninggal di papan nisannya ditulis apa? Almarhum. Ternyata pejabat juga pengen begitu, sama juga. Saya belum pernah dengar nanti kalau saya meninggal tulis gelarnya Almaun ya. Gak ada. Tetap almarhum juga. Jelas ya? Nah, maka yang dipikirkan tuh perlombaan yang sejati itu begini. Perlombaan yang sejati itu adalah perlombaan untuk kehidupan yang abadi yang gak fana lagi. Jadi kalau pada saat itu unggul selamanya karena gak ada kematian lagi setelah itu. Itu yang dimaksudkan hadis Nabi. Kalaulah ada dunia ini punya nilai walaupun itu hanya bagian dari satu sayap nyamuk saja, ya, tentu tidak akan pernah Allah memberikan itu semua kepada orang-orang yang ingkar kepadanya. Ya. Karena kalau diberikan nggak adil di situ. Ya. Karena itu sifatnya fana, ujian saja, pada akhirnya kembali. Nah, Abbas itu mampu membaca itu. Ini kehidupan sejak di zaman jahiliyah loh. Awas ya. Jadi risalah Islam itu membimbing pengikutnya, umatnya untuk berpikir lebih cerdas, di visioner. Makanya jadi muslim itu mesti cerdas. Beriman itu membuat Anda lebih pintar. Saya tanya begini ya, maaf ya. Sekali lagi mohon maafkan saya kalau perumpamaan ini kurang menyenangkan. Kalau ada yang abadi dengan yang sementara, Anda pilih yang mana? Masa? Sholat itu untuk yang abadi atau yang sementara? Abadi. Baik. Mobil itu untuk yang